Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, selamat bertemu kembali pada mata kuliah Psikologi Agama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber jiwa keberagamaan. Fitrah manusia adalah menyembah dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai zat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi semua manusia itu memiliki fitrah untuk menyembah dan mengabdikan diri pada Tuhan Yang Maha Esa apapun agamanya itu. Tidak ada manusia yang secara fitrah tidak memiliki keinginan untuk menyembah atau mengabdi kepada sesuatu yang supranatural atau Tuhan yang Maha Tinggi. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, apakah yang menjadi sumber pokok yang mendasari timbulnya keinginan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan itu? Mengapa manusia ingin mengabdi kepada Tuhan? Apa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu? Ada dua teori tentang sumber kejiwaan agama. Yang pertama teori monistik, yaitu teori yang mengatakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah satu sumber kejiwaan. Kemudian ada teori fakulti atau faculty teori, bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada suatu faktor yang tunggal, namun terdiri atas beberapa faktor, multifaktor. Antara lain yang dianggap memegang peran penting adalah fungsi cipta, ada reason, rasa, emotion, dan karsa atau kehendak atau will, ya, kehendak. Ada cipta, rasa, karsa. Ada reason, emotion, and will. Kita bahas satu-satu. Apa itu teori monistik? Tadi dikatakan teori monistik adalah teori yang mengatakan bahwa sumber kejiwaan pada manusia itu tunggal. Menurut Thomas van Aquino, sumber jiwa keagamaan adalah rasa berpikir. Manusia berpikir seperti seorang filosof yang seperti Aristoteles dan seterusnya. Dengan berpikir manusia bisa sampai kepada suatu kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Misalnya kita berpikir kursi tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakan. Jadi sesuatu yang ada itu karena ada yang mengadakan. Tidak mungkin ada itu ada dengan sendirinya. Kursi sebagai sesuatu ada, tidak mungkin adanya kursi itu ada dengan sendirinya. Oleh karenanya adanya kursi pasti ada yang mengadakan. Itu contoh kecil kursi. Contoh yang lebih besar lagi, alam semesta misalnya ya. Alam semesta ini sebagai sesuatu yang ada, tidak mungkin ada tanpa ada yang mengadakan. Oleh karenanya tidak mungkin alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengaturnya. Sehingga kita tahu alam semesta ini beraturan, teratur, dan seterusnya. Kalau kita lihat, misalnya kita di kota tua Jakarta, yang sudah berumur ratusan tahun. Kota tua itu tetap masih ada sampai sekarang, berarti ada yang merawatnya, ada yang mengaturnya, ada yang memperbaikinya, dan seterusnya. Seandainya kota tua di Jakarta itu tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memperbaiki, pastilah akan hancur. Nah, itulah ilustrasi contoh. Begitu juga dengan alam semesta. Jika alam semesta ini yang usianya mungkin udah bermiliar tahun, kalau alam semesta ini tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menciptakannya, dan seterusnya, maka pastilah alam semesta sudah hancur dari dahulu. Mengapa sampai sekarang alam semesta masih ada? Berarti alam semesta ada karena pertama ada yang menciptakannya, yang kedua ada yang mengaturnya, dan seterusnya. Sehingga semuanya berjalan sesuai dengan yang kita lihat, yaitu beraturan, siang ada malam, tidak pernah berbenturan.
dan seterusnya, sesuai dengan hukum-hukum alam atau sunatullah. Nah, teori-teori berpikir seperti itulah yang kemudian membuat manusia itu akhirnya percaya bahwa ada kekuatan yang supranatural. Kekuatan supranatural yang itu maha segala-galanya. Itulah Tuhan. Ada kausa materia, ada penyebab sesuatu ada. Ya, sesuatu ada tidak mungkin adanya itu karena ada sendirinya, tapi pasti ada yang mengadakan. Sesuatu ada juga tidak mungkin akan tetap beraturan, tertib, tanpa ada yang mengaturnya, dan seterusnya. Itulah teori monistik menurut Thomas von Aquino, bahwa sumber keagamaan adalah rasa berpikir. Yang kedua dari Friedrich Hegel, bahwa agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran abadi. Jadi menurut Friedrich Hegel bahwa mengapa manusia itu memiliki jiwa keberagaman adalah karena dalam agama itulah terdapat pengetahuan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Bahasa agama kita namanya hakul yakin, tidak cuma ainal yakin, tapi hakul yakin, kebenaran itu adalah benar-benar 100% mutlak. Kalau kita percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala atau kalamullah, maka kita percaya bahwa apa yang ada dalam Al-Quran adalah benar mutlak. Beda dengan ilmu pengetahuan selain agama, ilmu pengetahuan itu kebenarannya relatif atau tidak mutlak. Benar sifatnya relatif. Misalnya hari ini kelihatan mendung. Nah, mendung itu belum tentu hujan. Jadi mendung itu hanya indikator bahwa akan hujan, tetapi tidak pasti mendung itu 100% pasti akan hujan. Itu ada teori kemungkinan. Mungkin hujan, mungkin tidak. Probability. Nah, jadi teori kebenarannya adalah relatif, karena ilmu juga berasal dari akal. Akal itu sifatnya terbatas. Beda dengan agama itu dari Tuhan atau wahyu, berasal dari akal Tuhan atau wahyu. Karena dari wahyu maka kebenarannya adalah mutlak. Kebenaran abadi ada pada agama. Apapun yang dikatakan oleh suatu agama benar menurut pengikutnya masing-masing. Dalam Islam, Al-Quran sebagai sebuah wahyu dari Tuhan atau kalamullah, kebenarannya adalah mutlak dan sifatnya qat'i, pasti. Friedrich Hegel, agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar, hakul yakin, dan tempat kebenaran abadi. Kemudian dari Friedrich Schleiermacher, sumber keagamaan adalah rasa ketergantungan yang mutlak, dapat dibuktikan dalam realita upacara keagamaan dan lain-lain. Jadi orang merasa bahwa kita hidup tergantung kepada yang di atas. Kita tidak bisa menciptakan hujan misalnya. Hujan itu kita tidak bisa menciptakan. Nah, makanya kita meminta kepada Tuhan untuk supaya segera diturunkan hujan jika musim kemarau. Nah, ketergantungan seperti itulah yang membuat manusia akhirnya percaya bahwa Tuhan itu ada. Saat mengikuti upacara, misalnya kalau dalam Islam ada sholat istisqa, sholat minta hujan misalnya ya. Kemudian hujan benar-benar ada, nah itulah manusia akhirnya percaya bahwa Tuhan itu ada. Seandainya hujan belum ada, maka manusia disuruh untuk bersabar. Nah itulah sehingga manusia itu intinya hidupnya selalu tergantung kepada yang supranatural. Bahkan petani tidak akan bisa panen kalau tidak ada air yang jatuh dari langit atau air hujan dan seterusnya. Termasuk musim mempengaruhi sekali, sehingga ketergantungan kita kepada Tuhan membuat kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Contoh hujan tadi ya. Bagaimana petani sangat merindukan akan hujan, tergantungan kepada hujan. Nah, hujan tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakan, yang menciptakan, nah itulah Tuhan. Selanjutnya menurut Rudolf Otto,
Sumber kejiwaan keagamaan adalah rasa kagum yang berasal dari the world other, dari dunia yang lain. Ada rasa kagum, misalnya kilat, kilat atau petir. Bagaimana proses terjadinya petir itu membuat orang sangat kagum. Atau lisus, angin lisus. Apa itu misalnya badai apa gitu ya, yang angin itu bisa membuat rumah hancur berkeping-keping. Itu adalah kagum, manusia kagum, kekaguman yang seperti itulah yang membuat manusia itu akhirnya percaya bahwa Tuhan itu ada. Alam semesta, gunung, laut, dengan keindahannya yang luar biasa. Kemudian manusia kagum terhadap ciptaan tersebut, dan kemudian berujung pada kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Sigmund Freud, sumber jiwa keagamaan adalah libido seksual atau naluri seks. Dari ini maka timbullah ide tentang ketuhanan dan upacara keagamaan. Naluri seks dalam arti bahwa manusia bisa hidup ya, mencapai suatu kebahagiaan tertinggi. Seks sebagai simbol kebahagiaan, kenikmatan. Oleh karena dengan beragama ini manusia merasa hidup bahagia, nikmat, mengalami kepuasan, dan seterusnya. Kita lihat kalau manusia beragama dengan ritual-ritual keagamaan itu, mereka merasa menikmati ritual itu, memahami, menjiwai, dan seterusnya sehingga mencapai suatu ekstasi atau kenikmatan puncak dalam beragama. Itulah menurut Sigmund Freud. Kemudian teori fakulti. Nah, teori fakulti tadi bahwa sumber jiwa keberagaman itu tidak tunggal tapi plural. Nah, menurut J.M. Stratton, yang menjadi sumber kejiwaan adalah adanya konflik dalam kejiwaan manusia. Keadaan yang berlawanan seperti ada baik, buruk, moral, kepasifan, keaktifan, rasa rendah diri, dan rasa harga diri menimbulkan pertentangan dalam diri manusia. Tidak ada konflik dalam jiwa manusia. Kenapa ada baik, ada buruk, ya? Karena manusia itu pas lagi sadar hidupnya, maka dia menjadi orang yang baik, yang soleh, yang sering ke masjid, sering ke gereja, sering ke wihara, dan seterusnya. Tapi kadang manusia juga hidupnya tidak lepas dari khilaf, salah, maksiat, dan seterusnya. Nah, konflik-konflik dalam kejiwaan manusia itulah kemudian melahirkan supaya manusia itu berada tetap dalam keadaan yang berada di jalur yang benar. Itulah kemudian manusia minta kepada Tuhan supaya selalu diberikan jalan yang benar. Kalau kita ihdinas syirotol mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Kita merasa bahwa ada konflik internal antara baik dan buruk, antara pertarungan antara setan dengan malaikat, antara baik dengan buruk, sehingga kita kemudian ingin hidup kita selalu berada dalam jalan yang benar supaya malaikat yang menang, setan yang kalah. Kira-kira seperti itu. Makanya kita selalu minta petunjuk kepada Tuhan untuk memberikan jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang sesat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kemudian menurut Zakiyah Darajat, bahwa pada diri manusia ada kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan pokok itu adalah pertama kebutuhan rasa kasih sayang, yaitu kebutuhan yang menyebabkan manusia mendapatkan rasa kasih sayang. Setiap manusia pasti ingin dicintai, disayang, mencintai, menyayangi. Itu suatu kebutuhan pokok fitrah manusia. Tidak ada orang yang tidak butuh kasih sayang. Baik kasih sayang dari orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, guru, dan seterusnya. Sehingga
Dengan kebutuhan rasa kasih sayang, maka manusia menjadi aman, hidupnya nyaman, tentram, dan tenang. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Itu kebutuhan yang mendorong manusia mengharap perlindungan. Tidak ada manusia yang hidup tujuannya ingin perang. Karena perang tidak ada gunanya. Manusia itu punya fitrah bahwa hidup itu harus aman, mendapatkan perlindungan, tidak ada keadaan perang, damai, rukun, dan seterusnya. Kasih sayang dan rasa aman membuat manusia hidup menjadi tenang, tentram, damai. Yang ketiga, kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan yang bersifat individual yang mendorong manusia agar dirinya dihormati dan diakui oleh orang lain. Bahwa kita memiliki harga diri, yang itu harga diri itu agar dihormati oleh orang lain dan diakui oleh orang lain. Kita tidak ingin harga diri kita diinjak-injak, dihina, oleh karenanya kita butuh saling hormat, menghormati, butuh saling mengerti, memahami, toleransi, dan seterusnya, sehingga hidup kita menjadi nyaman, tentram, tenang, dan seterusnya. Kebutuhan rasa aman, rasa kasih sayang, harga diri, membuat manusia menjadi manusia yang dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan yang menyebabkan seseorang bertindak secara bebas untuk mencapai kondisi dan situasi tertentu. Bukan terpenjara atau tertekan. Tidak ada manusia yang ingin hidupnya terpenjara atau tertekan, tidak bebas, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Manusia ada karena manusia itu bebas memilih antara A atau B. Dengan bebas memilih A atau B, maka dia akan mengetahui risiko-risikonya, dan setelah mengetahui risiko-risikonya, maka dia akan mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, itu yang terjadi pada agama. Agama juga bebas memilih agama, terserah. Memilih agama A, risikonya seperti ini, dan konsekuensinya. Intinya manusia dengan bebas itu memiliki kebebasan memilih, dan kebebasan memilih memiliki konsekuensi risiko-risiko, dan akhirnya dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia pilih. Itulah 4 kebutuhan manusia menurut Zaki Derajat: kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa aman, rasa harga diri, rasa bebas. Nah, agama itu bisa memiliki 4-empatnya. Kasih sayang, artinya dikasih sayang, dicintai oleh Tuhan. Rasa aman dalam arti manusia merasa aman kalau bertuhan. Harga diri, manusia merasa dirinya dihargai oleh agama, karena agama sangat menghormati manusia dan kemanusiaannya. Agama itu menjaga jiwa, raga, harta, nyawa. Tidak ada agama yang boleh membunuh sembarangan orang, dan seterusnya. Kalaupun ada, itu hanya oknum-oknum tertentu yang itu salah dalam menafsirkan agama. Contohnya adalah teroris, yang menurut mereka adalah membunuh orang sebagai jihad. Itu adalah pemahaman yang salah terhadap agama. Memahami agama hanya secara tekstual, tidak kontekstual. Islam yang enggak rahmatan lil alamin, yang enggak moderat, tapi Islam yang menakutkan. Nah, kemudian rasa bebas, agama juga memberi kebebasan. Oleh karenanya dengan bebas manusia memilih baik atau buruk. Manusia tahu akibatnya. Kalau baik nanti masuk surga, kalau buruk masuk neraka. Itulah mengapa ada surga dan neraka, karena manusia memiliki akal. Dengan akal itu manusia bebas memilih yang baik atau buruk. Kalau baik surga, kalau tidak baik neraka. Itulah mengapa orang tidak boleh protes. Kenapa kalau nanti masuk neraka? Karena dia memilih dalam hidupnya itu hidupnya nggak baik. Dengan akal manusia bebas memilih baik atau buruk, tapi dengan akal pula manusia bisa nanti tahu risiko-risikonya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipilih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Kata Nabi ya, setiap kamu adalah pemimpin bagi diri kamu sendiri, pemimpin dari perilaku kamu, termasuk pemimpin dalam arti yang sesungguhnya menjadi RT RW lurah camat bupati gubernur presiden, itu pemimpin, tapi juga pemimpin bagi diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang kamu pimpin. Secara individual kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita
kerjakan, apa yang kita lakukan. Kemudian menurut Thomas, W.H. Thomas, yang menjadi sumber kejiwaan agama itu ada 4. Yang pertama security atau keselamatan. Kalau kita dalam agama Islam ya kita minta selamat tidak hanya dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya minta selamat. Recognition, penghargaan. Ya, tadi penghargaan kita sebagai manusia dihormati, dihargai oleh Tuhan yang Maha Esa. Misalnya kalau dalam Islam itu ada bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling membedakan manusia laki-laki perempuan ya hanya takwa. Ya masyarul jinni wal insi. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku ciptaan kamu laki-laki perempuan bersuku-suku berbahasa-bahasa, berbeda-beda agama, bahasa dan seterusnya. Itu multikultural, heterogen, berbeda-beda. Ta'arufu, tujuannya untuk saling kenal mengenal, bukan saling konflik, bukan saling membenci, bukan saling memfitnah dan seterusnya. Nah, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Yang paling mulia di sisi kamu bukan bangsa A, bangsa B, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan bahasa A, bahasa B, bukan suku A, suku B. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Yang paling takwa itu dalam arti umum adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seberapa besar kontribusinya dia terhadap manusia dan kemanusiaan, itulah manusia yang berguna, bukan sebagai sampah masyarakat. Yang membedakan adalah itu. Penghargaan, recognition, response atau ditanggapi. Sumber jiwa keagamaan ditanggapi, yang new eksperimen, pengetahuan dan pengalaman baru. Dalam Islam dikatakan sumber kejiwaan agama itu dari Tuhan, fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fadara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Wahai, maka hadapkanlah wajahmu lid-dini pada agama hanifah yang lurus. Fitrat Allah. Agama yang lurus itu adalah fitrah Allah, agama Allah. Allati faddala an-nasa 'alaiha, yang Allah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi agama yang lurus kepada agama Allah itu fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia itu. Allati faddala an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itu agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Itu menurut agama Islam. Maka dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sumber agama menurut Islam juga sama dengan sumber kejiwaan menurut para filosof dan ahli sekolah pada umumnya. Melainkan ada tambahan satu, yaitu ya, akal dan wahyu. Semua ini sudah disediakan oleh Allah sejak manusia dilahirkan, yaitu akal dan wahyu. Akal bisa mengetahui mana baik, mana buruk. Wahyu atau iman bisa mengetahui bahwa apa kewajiban-kewajiban kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Apa kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu berasal dari wahyu atau keimanan. Kita yang beriman. Maka karena kita beriman, maka kita laksanakan sholat, puasa, zakat, haji. Karena dengan iman pula lah kita diberitahukan bahwa ada Tuhan namanya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan akal saja kita tidak mampu mengetahui siapa nama Tuhan yang menciptakan, yang mengatur alam semesta dan seisinya. Maka itulah kita dikatakan bahwa yang menciptakan namanya Allah. Qul, katakan Muhammad, wallahu ahad, dia Allah yang Maha Satu.
Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menyamai dia dengan makhluk lainnya. Qul huwallahu ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah wahyu. Keimanan. Dengan wahyu juga kita tahu ada surga dan neraka, ada kehidupan setelah mati, ada alam barzah, alam kubur, dan seterusnya. Para mahasiswa sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini berkaitan dengan sumber jiwa keberagamaan. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan, bisa melalui WA atau media sosial lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang, di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.